Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Yuki Ramadhani dengan NIM 122370079 dari Program Studi Teknik Pertambangan Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan pada mata kuliah Valuasi Tambang pertemuan keempat yang diampu oleh Bapak Rahmat Fadilah SMT. Jadi pada pertemuan keempat kita itu membahas tentang laporan keuangan, di mana di dalamnya terdapat laba dan rugi, arus kas, neraca, dan perhitungan payback period. Yang pertama, laba dan rugi. Laba dan rugi adalah indikator utama dari kesehatan keuangan suatu perusahaan tambang. Laba bersih diperoleh dari selisih antara pendapatan yang dihasilkan dari penjualan mineral dan biaya yang dikeluarkan dalam proses penambangan, termasuk biaya operasional, biaya pengolahan, dan biaya pemeliharaan. Di sisi lain, rugi terjadi akibat fluktuasi harga komoditas, biaya eksplorasi yang tinggi, atau masalah operasional. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan, analisis laporan laba rugi penting dilakukan sehingga perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan laba dan meminimalkan rugi. Yang kedua ada arus kas. Arus kas adalah aliran uang yang masuk dan keluar dari perusahaan. Dalam konteks tambang, arus kas adalah arus kas dari aktivitas operasi merupakan hasil dari penjualan mineral, sementara arus kas mencakup pengeluaran untuk biaya operasional dan investasi. Arus kas membantu manajemen dalam merencanakan kebutuhan modal dan memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk menjalankan operasinya. Arus kas positif menunjukkan bahwa perusahaan mampu mendanai kegiatannya dan berinvestasi di masa depan, sementara arus kas negatif menjadi sinyal peringatan bagi investor. Yang ketiga ialah neraca. Neraca memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu. Dalam valuasi tambang, neraca mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset perusahaan tambang dapat terdiri dari sumber daya mineral yang belum terambil, peralatan, dan infrastruktur. Kewajiban mencakup utang jangka pendek dan jangka panjang yang harus dibayar. Dengan membandingkan aset dan kewajiban, investor dapat menilai kesehatan finansial perusahaan dan potensi risiko yang dihadapi. Rasio keuangan seperti rasio lancar dan rasio utang terhadap ekuitas juga sering digunakan untuk menganalisis kekuatan keuangan perusahaan. Yang terakhir ada perhitungan payback period. Payback period adalah waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas yang dihasilkan oleh proyek. Dalam konteks tambang, perhitungan ini sangat penting untuk menilai kelayakan ekonomi suatu penambangan. Metode ini menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali biaya investasi melalui arus kas positif yang dihasilkan dari penjualan mineral. Misalnya jika investasi awal sebesar $1 juta, arus kas tahunan yang dihasilkan adalah $250.000, maka payback period adalah 4 tahun. Perusahaan biasanya mengharapkan payback period yang singkat karena hal ini menunjukkan risiko investasi yang lebih rendah. Berikut yang saya dapatkan pada perkuliahan minggu keempat mata kuliah valuasi tambang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.